Kali ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 175 176 atau sampai 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Utlu itu berbeda dengan Iqra. Kalau Iqra itu lebih pada pembacaan materinya, sedangkan utlu lebih pas dimaknai dengan melanjutkan. Kalau bahasa sekarang, tolong di-share. Jadi, hai Muhammad, tolong di-share informasi tentang orang yang telah kami beri ayat-ayat kami. Ini postingan kalau bahasa sekarang. Kalau dulu mungkin sedar penyebaran mulut ke mulut, tutur tinular. Perintah ini disampaikan kepada Rasulullah dengan tujuan nanti di belakang. Ada di akhir ayat. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini supaya orang yang mendengar mau menggunakan pikirannya, banyak berpikir. Itu pentingnya kita membaca kisah masa lalu. Allah sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini ada kisah-kisahnya di dalamnya. Hampir semua kitab suci di dalamnya ada kisah-kisah. Bahkan setiap hari di televisi juga kita diberi sajian kisah-kisah yang kadang-kadang artisnya nangis bohongan, tetapi yang nonton nangis beneran. Nah, Al-Quran mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami Muhammad wahyukan kepada kamu sebaik-baik cerita. Seindah-indah cerita
Ini Quran. Jadi seharusnya orang yang beriman, yang percaya dengan Al-Quran, yang sudah terlanjur mengucapkan 2 kalimat syahadat, seharusnya lebih tertarik kepada kisah yang ada di dalam Al-Quran daripada kisah-kisah yang lainnya. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi secara kejiwaan, mestinya orang yang beriman itu lebih semangat mengulang-ulang kisah yang ada di dalam Al-Quran daripada dongeng-dongeng buatan manusia. Tapi entah siapa yang membisiki batin kita. Kok kadang-kadang cerita Quran kurang menarik? Mana buktinya? Kalau membaca kisah Al-Quran itu sekali sudah merasa cukup. Bahkan kalau membaca Quran 10 menit sudah. Nah itu saya itu. Saya tuh maksudnya ke ibu-ibu sendiri gini ya tangan ini. Tapi kalau nonton film, tapi kalau nonton sinetron 2 jam tidak ada ngantuknya, bahkan sebelum dimulai kita sudah ada juga yang pesen ke anaknya, ibu lagi masak nanti kalau sinetron mulai kasih tahu ya. Ada yang begitu ya? Ayo kita mulai sadarkan diri kita, ketertarikan kita kepada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran seharusnya lebih tinggi daripada kisah-kisah yang lain. Saya kadang-kadang lupakan yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik. Saya tidak akan menceritakan tentang siapa ayat ini bicara karena tadi nanti ada ikhtilaf para ulama. Ada yang menceritakan bahwa ayat ini berbicara tentang seorang tokoh di kalangan Bani Israel, pada itu Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu konon seorang yang punya kesaktian karena doanya ampuh. Asal doa diijabah. Jadi orang kalau punya butuh tawasulan ke dia, dia yang berdoa diijabah. Saking hebatnya doa, ketika sekelompok orang yang butuh didoakan sama dia, mau. Walaupun awalnya tidak mau. Ketika Nabi Musa sedang berdakwah di daerah itu, orang-orang yang anti Musa minta dia membaca doa. Konon saking ampuhnya doanya, dia pernah diminta untuk mendoakan supaya istrinya menjadi wanita paling cantik. Seketika jadi wanita paling cantik. Minta lagi itu, tolong doakan supaya istrinya menjadi anjing, jadi anjing beneran. Hebat. Namanya spesialis doa. Tolong Syekh Bal'am atau ya Mbah Bal'am atau ajengan Bal'am atau Kiai Bal'am atau guru Bal'am lah, doakan kehancuran Musa. Dia nolak, tidak. Kalian ini bagaimana? Musa itu seorang nabi. Kalau kita mendoakan kehancuran dia, malah kita yang hancur. Mental doanya. Tapi karena terus-terusan dibujuk, dan dihormati setinggi-tingginya dengan segala penghormatan, akhirnya mau juga. Ya kan, namanya tukang doa mah, yang penting kan ada sesuatu. Jangan kaget kalau satu saat nanti ketika sedang ramai pemilihan lurah atau apa saja, tiap calon lurah itu ada ustadznya yang baca doa juga ada. Selalu ada. Coba lihat tuh. Orang sedang bertengkar, orang sedang bermusuhan, orang sedang bersaing, ada saja kiainya yang dibonsai di situ, yang tukang doanya itu. Padahal suasana sedang konflik. Misalnya, ini misal aja. Misalnya di
Bayaran baru ini sedang pilihan lurah nih, ada 3 calon lurah. Itu ketiga-tiganya pasti ada kiainya. Iya betul ya. Dah singkat cerita, doanya kepleset. Yang tadinya suruh kehancuran Musa, malah kehancuran temannya sendiri. Nah, kok kepleset baca doanya? Kata orang-orang, ente nggak terbalik nih doa. Kenapa emang? Kita minta doa supaya Musa dihancurkan. Panjenengan malah minta kami yang hancur. Aduh kacau nih. Sudah ditransfer lagi. Dah, itulah Bal'am bin Ba'urah. Pokoknya ceritanya ini tadi. Atainahu ayatina. Kami beri ayat-ayat kami, hafal kitab suci, ngerti agama. Fansalakha minha. Tetapi dia melepaskan diri daripadanya. Insalakha itu apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti lepasnya ular dari kulitnya ketika ganti kulit itu merungsungi kalau Jawanya. Kalau Sunda apa sih? Bukan mah telur atau ngelupas kulitnya ganti kulit. Nah, seperti itulah ulama besar lepas dari ayat yang seharusnya hidupnya itu dibingkai oleh ayat, ayatnya lepas. Fa'atsba'ahu syaitan, kemudian dia diikuti dan terus dikuntiti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka akhirnya ulama ini menjadi orang yang celaka, pinter tapi cilaka. Walau syi'na larafa'nahu biha, sekiranya kami mau, kami angkat dia derajatnya tinggi mulia dengan ayat-ayat tadi. Seharusnya orang kalau sudah punya ayat, hafal Quran, itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Orang yang mengerti agama mestinya derajatnya mulia di hadapan Allah. Tapi walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia punya 2 masalah dengan dirinya. Yang pertama, akhlada ilal ardi, cinta materi dunia. Segala sesuatu yang rendah dia suka. Rendah dalam pengertian dibandingkan dengan akhirat. Cinta materi. Pinter tapi gampang diduitin. Ini penyakit pertama, gangguan ulama ini. Dan gangguan ulama yang paling banyak yang musim pilpres. Pating sliver. Apa pating sliver itu? Duit itu pating sliver. Bener. Entah alasan apa tiba-tiba dibelikan mobil mewah umpamanya. Pating sliver. Entah alasan apa ujung-ujung transfer 2 miliar. Pating sliver. Dan ini jarang yang kuat. Seharusnya wani pora tapi dadi wani piro. Jangan membayangkan zaman Nabi Musa. Ini kan kisah zaman Nabi Musa. Jangan bayangkan di sana kita jadi nggak ngerti-ngerti. Akhlada ilal ardi, dan yang kedua wattaba'a hawahu, memperturutkan hawa nafsunya. Karena karsep baik. Terlalu memperturutkan keinginannya, senangnya apa? Kebanyakan hobi. Ini alim nih. Tadinya mestinya diangkat menjadi orang yang tinggi derajatnya.
Tetapi gara-gara dua penyakit, cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu, famasaluhu kamasalil kalbi. Orang ini boro-boro jadi wali malah seperti asu, kire seperti anjing. Masya Allah. Boro-boro naik jadi manusia yang tinggi, malah dia diumpamakan seperti makhluk yang hina di hadapan orang manusia kita seperti kita ini, yaitu anjing. Di mana mirip anjingnya? Intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu usir dia, keluar lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Dibiarkan juga tetap saja keluar lidahnya. Memang modalnya ulama itu lidah. Mulut. Seakan-akan ayat tidak ada pengaruhnya, nggak ada gunanya. Terhare-hare siapa buka ayatnya. Gue ngomong dua ayat oke, orang ngaruh awakmu dewe. Nggak ngaruh. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mendustakan, tidak beriman pada ayat-ayat kami. Hafal ayat tapi tidak beriman, pan aneh. Naudzubillah, naudzubillah. Artinya apa? Di otaknya penuh ayat. Kalau ngomong pakai ayat tapi kelakuannya menyimpang dari ayat. Ini Allah buat perumpamaan buat kita semua. Fakhsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah cerita ini supaya mereka, hai Muhammad, banyak bertafakur. Sekarang kira-kira antara ayat yang kita baca dengan kelakuan kita sudah lempeng berapa persen? Supaya kita nggak ketimpa di sini. Sebenarnya ayat ini kan ngantem bangsa saya. Kadang-kadang saya nanya sendiri, iya ya, selamat apa enggak? Bersusah payah ayat dihafalkan, tafsirnya dipelajari, tapi bahasan tak ukur-ukur, kok nggak mirip ya? Tidak seperti kayu yang dilempengkan pakai sugu rata. Ini kalau ada kayu di sugu tapi belok lagi tuh mau diapain tuh kayu? Ada juga kayu yang dipaku meleot, mau pakunya mana? Nah kita ini seperti itu. Hamba-hamba yang beriman. Anjing. Satu, anjing itu binatang najis. Kalau ada anjing lewat di depan rumah kita, biasanya kita apain? Kita lempar batu. Walaupun dia belum melakukan kesalahan, timbang numpang lewat, kita saking bencinya kita dengan anjing, terlanjur disebut najis tuh anjing dan terkenal bahayanya anjing. Nanti kita akan bicara hukum anjing nantilah kawan-kawan lah, insya Allah, supaya jangan salah paham. Ulama yang begitu mulia, yang begitu agung, kok ujuk-ujuk diumpamakan dengan anjing. Dan anjing itu adalah makhluk yang cerdas. Coba kalau kita lihat sirkus-sirkus,
atau apa namanya, aksi-aksi yang paling hebat tuh anjing. Polisi pun pakai anjing. Begitu dibutuhkannya anjing oleh manusia. Fungsi-fungsi yang selama ini dikerjakan oleh manusia, menangkap kejahatan, melacak tempat orang yang berbuat jahat, melacak narkoba, itu anjing bisa. Jadi komplit badannya itu. Dan kalau kelindes motor itu anjing tuh nggak pecah perutnya itu. Kuatnya itu. Nah, kapan anjing itu difungsikan? Umumnya dulu pada zaman Quran ini turun, anjing paling banter hanya dua. Satu untuk berburu. Berburu babi, ya kan? Berburu rusa, itu pakai anjing. Yang kedua untuk menjaga rumah. Dan anjing memang spesialis milik orang kaya. Orang miskin ngapain biar anjing? Anjingnya ge mahal. Mana kadang-kadang naik mobil di bawah juga. Pembantunya di belakang, di depan juragan sama anjing. Hebatnya anjing istiqomah. Taruh di situ. Ada orang lewat, curiga. Semua dicurigai. Pokoknya asal ketemu orang, siapapun juga pikirannya jelek dulu anjing. Gak pernah husnudon. Orang lewat, gonggong. Begitu masuk rumah, gigit. Yang tidak digigit cuma tuan rumahnya. Karena apa? Memang tuan rumah yang ngasih makan tiap hari. Semua fasilitas dicukupi oleh tuan rumahnya. Ngapain juga gigit dia? Apes. Disuplai kebutuhannya. Tapi siapapun masuk rumah itu, digonggongnya, dikejarnya, digigitnya. Tapi anjing tidak pernah menganalisa kepentingan politik. Maksud saya kepentingan orang lain. Ada maling-maling modern yang sudah menganalisa, dan memang maling itu cerdas. Kalau nggak cerdas, kena semua. Lebih cerdas dari majikan, apa namanya, tuan rumahnya. Dan dia mengintai rumahnya tuh tiap hari. Jangan dikira orang maling tuh lewat, maling aja. Enggak, dia incar. Maka maling berkesimpulan bahwa satu-satunya cara jika ingin menggasak rumah orang kaya, merampok rumah orang kaya, mencuri harta orang kaya, taklukkan anjingnya. Tapi dengan apa? Ya, namanya anjing kan, yang penting kan tulang. Dia tidak perlu yang gede-gede, daging yang mahal-mahal, tidak perlu. Tulang sudah cukup menghentikan, membungkam mulutnya. Maka maling tadi mengadakan kongres. Ngawangkong teh beres-beres. Disepakati bahwa kita akan mencuri ke rumah orang kaya. Caranya bagaimana? Cumponi dulu hobinya anjing, penuhi dulu kebutuhan anjing, beri dulu anjing dengan sesuatu yang membuat dia happy, lupa dengan tanggung jawabnya. Ada yang bawa tulang bebek, itu anjing kecil. Yang agak gede ada yang bawa tulang kijang. Ada juga yang membawa tulang, apa sih yang gede itu? Kebo mah nggak jadi lambang mobil, nggak ada mobil kebo. Rubicon, Tiger, macan. Diberikan tulangnya pada anjing. Anjing pun ketungkul, anjing sibuk menikmati. Mending kalau tidak diberi racun.
Dan racun paling berbahaya itu racun politik. Maka musim pilpres ini banyak ulama keracunan. Mudah-mudahan kita tidak ya. Mending kalau tidak diberi racun pun dia sudah membuat kita ketungkul, kata orang Jawa. Apa ketungkul itu? Bukan, itu temungkul. Ketungkul itu sibuk diliatin. Yang namanya juga orang baru dapat. Dicobain terus tuh mobil. Lupa tugas menjaga syariat Allah. Lupa tugas menjaga agama Allah. Akhirnya maling-maling agama masuk, digasak kekayaan orang kaya. Pagi hari, begitu anjing pulang, rumah sudah berantakan. Karena mereka berangkat meninggalkan tugasnya, pergi meninggalkan tanggung jawabnya, umatnya sebagai harta kekayaan dia di akhirat nanti, titipan Allah menjadi rusak. Saya tidak bicara siapa-siapa, bicara ayat supaya kita ambil pelajaran. Oh, ngono ulah itu, jangan begitu. Kira-kira ayat ini pasnya tahun kemarin apa tahun ini? Kira-kira 2023 atau 2024? Atau jangan-jangan 2025? Pating luar. Sedih kita. Iya, kalau sebatas ayo saya dukung ini. Iyalah kalau sebatas semuanya baik kok, cuman saya ini ya. Tapi lebih dari itu, umat manusia saling menjelekkan satu dengan yang lain. Jangan pilih nomor ini karena ini adalah aibnya dibuka semua. Jangan pilih yang ini sebab ini mah aibnya dibuka semua. Pilih saja yang ini sebab ini mah tidak adil. Ramai umat manusia menjelekkan para calon yang mereka adalah saudara mereka sendiri, hanya beda pilihan. Akhirnya apa? Mulut kita sudah berapa banyak mengumpulkan dosa hari ini. Kita bukan makan daging sapi, yang kita makan adalah daging bangkai saudara sendiri. Ghibah namanya. Ada nggak di antara ibu mungkin hari ini yang belum pernah membaca sekali saja orang menjelek-jelekan Anies? Ada nggak? Ada nggak postingan yang menjelekkan Anies? Kita baca juga. Ada nggak yang menjelekkan Prabowo? Ada nggak? Kita baca juga. Ada nggak yang jelek-jelekan Ganjar? Ada. Itu tiga-tiganya mana yang kita jelek-jelekin, mana yang kita seneng. Yang pro makin semangat. Sadar itu dosa. Dari mana ini didapatkan? Karena para ulamanya bukan cuma tinggal diam, tapi malah terlibat mengembangkannya. Wes ngene iki piye guys, acur. Saya jadi teringat sebuah hadis.
Mohon maaf karena saya selama sekolah dan kuliah jarang nulis dulunya, jadi cuma dengerin aja sekolahnya. Nah, tulisannya jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati sultanuhum kal asadi, wa wuzara'uhum kal dhi'abi, wa ulama'uhum kal kilabi, wan nasu kal ghanam, fa kaifa ya'ishu al ghanam bainal asadi wal dhi'abi wal kilabi." Nanti ada al usud, tapi ini sultan asad. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana raja mereka bagaikan singa, sedangkan menteri-menterinya seperti serigala, para ulamanya bagaikan anjing-anjing, rakyatnya seperti kambing-kambing. Bagaimanakah kehidupan dan nasib kambing di tengah singa, serigala, dan anjing? Ngeri kita. Jika benar ini sabda Rasulullah atau prediksi seorang ulama muslim, karena ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Saya termasuk orang yang tidak terlalu ekstrim ketika berhadapan dengan ramalan-ramalan seperti ini, karena yang penting adalah pesannya. Tapi rasanya tidak mungkin meluncur dari manusia biasa ini. Tidak terbayangkan zaman Rasulullah ada pemimpin yang kayak gini. Tidak terbayangkan zaman Rasulullah ada staf seperti ini. Dan tidak terbayangkan ada ulama model gini. Zamannya akan datang, kata Nabi. Bagaimana nasib kambing di tengah lingkaran serigala, singa, serigala, dan anjing. Apa yang kita bayangkan? Makanan serigala, singa apa? Kambing. Makanan serigala apa? Kambing. Makanan anjing, daging anjing, kambing. Yang membedakan hanya faktor penangkapan. Singa cepat, serigala geroyokan, anjing ambil sisanya. Sebesar-besar daging yang dimakan anjing, percayalah tidak sebesar yang dimakan oleh singa dan serigala. Bayangkan nasib kambing dikepung. Begitulah nasib umat nanti pada di akhir zaman, kata Nabi. Mereka diperlakukan seperti makanan oleh penguasanya, oleh para menterinya, bahkan oleh para ulamanya. Yang diambil adalah dagingnya umat itu sendiri. Dikeroyok mereka. Artinya apa? Apakah singa, serigala, anjing ketika mau makan daging kambing mikir dulu nggak? Melas, kasihan, ada nggak? Ini tiga makhluk ini tidak punya rasa kasihan. Cuma ukuran badannya yang berbeda, jabatannya aja tinggi. Raja hutan, rajanya kan singa. Kabinetnya serigala. Ulamanya anjing. Kemana kita berlindung? Kambing itu polos. Dan satu-satunya makhluk yang paling terkenal idiot itu kambing. Macan, binatang buas, ada sirkus macan. Anjing, ada sirkus anjing. Ular saja binatang melata tuh kata orang India, ada ular yang nari pakai suling gitu. Ada nggak sirkus kambing? Karena susah diajari. Makanya hampir setiap nabi pernah ngurus kambing. Kenapa? Ngurus kambing mah butuh sabar. Susahnya kambing ampun dah.
Mau dia jadi apapun tidak bisa. Dan kerjaan kambing cuma satu, makan. Yang dimakan rumput. Iya, kalau musim penghujan di kampung banyak rumput. Kalau sudah tidak ada di kampung, kambing tidak pernah nengok, terus saja ngikutin alur rumputnya. Tanpa sadar, tahu-tahu dia sudah berada di tengah hutan karena ngikutin jalur rumput. Baru saja kenyang, angkat kepala, di depannya ada wes. Gambaran bahwa kita adalah makhluk seperti kambing, hubbud dunya. Sing digoleki ku pangan iku. Lah, gue mah nggak penting milih siapa, kayak yang penting mau makan. Tapi jangan kemudian curiga orang itu rajin amat di masjid, mungkin jangan-jangan karena banyak makanan sekarang di masjid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Habislah rakyat tidak ada harganya apa-apa karena mereka hanya diperlakukan sebagai barang makanan santapan saja. Dulu kadang-kadang anjing ada juga yang ditugaskan oleh majikannya untuk jagain apa? Jagain kambing ya, penggembala. Dia jagain kambing karena diempanin. Lambat kasih makan, kambingnya dihabisin sama dia. Ini nasihat untuk kita semua. Begitu rumah orang kaya digasak habis, datang hari pagi, tuan rumah marah. Diapakan anjingnya? Anjing deh siapa enak-enak makan tulang. Barang saya habis semua. Begitulah para ulama yang menjual agamanya untuk dunianya. Hanya gara-gara dunia dia tinggalkan jamaahnya, dia tinggalkan pengajiannya, dia belokkan ayat untuk kepentingannya, jualan ayat untuk kepentingan yang dukung dan bayarnya. Nanti ketika kiamat datang rusak syariat, dia akan diperlakukan oleh Allah, digebuk seperti anjing yang mengkhianati tuan rumahnya. A'udzubillah subhanallah. Sa'a ma salanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu adalah perumpamaan yang terburuk untuk mengemukakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini kontradiksi banget. Awal ayat, atainahu ayatina. Kami beri ayat-ayat kami. Pintar alim. Di ujung ayat, kadzabu bi ayatina. Mendustakan ayat kami. Kafir pada ayat kami. Aneh ini makhluk. Alim pintar kitab suci, tapi dianggap orang kafir kepada kitab suci. Ahli Al-Quran, tapi dianggap orang yang kafir pada Quran. Ini apa sebutannya? Karena apa? Karena dua tadi. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Siapapun manusia, termasuk ulama, kalau sudah seperti ini karakternya, tidak berguna ilmu pengetahuannya. Maka bingung kita hari ini. Orang pinter kok omongannya sama dengan orang awam. Orang hebat kok kelakuannya sama dengan orang awam. Ayo. Kaosnya sama. Bawa bendera sama. Ikat kepalanya sama. Teriakannya beda nggak antara yang di panggung, yang Al-Mukarram, Bank itu, sama dan bawah yang joget-joget? Sama nggak? Perhatikan. Dukung nomor. Sama nggak?
Lantas di mana bedanya? Petantang petentengnya podo bae karo anak-anak sing gerung-gerung ke motor. Ironis kita. Kenapa itu semua? Karena mereka diuji tidak sabar dalam rangka mencari tulang-tulang. Mereka sibuk menggigit tulang, pada akhirnya rumah majikannya kebobolan. Kira-kira musim kampanye nih, baik di JIS, di Senayan, maupun di mana saja, ada yang ninggalin sholatnya? Lah jam 10 sudah masuk di sana, pulang jam setengah 6. Sepanjang di sana wirid melulu, selawatan melulu. Selawatnya bukan pada Nabi Muhammad, tapi pada capres. Ya Allah, ya Allah. Tidak sih buruk, tidak. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama, cuma tempatnya di ruangan kali kan. Kita kan nggak hadir juga, cuma nonton sampai habis kan gitu. Ayo, harus ada yang mengingatkan kita semua. Harus ada yang saling menyadarkan bahwa kita semua ini butuh selamat. Tapi kegiatan pilihan lurah ini cukup menyadarkan kita, membuka mata kita, siapa kita dan siapa mereka yang selama ini begitu hebat, fasih membaca ayat Al-Quran. Oh, ternyata ada juga yang digambarkan seperti asuk. Itulah al-ulama usuk. Ulama usuk. Orang nyebutnya ulama asuk. Ulama yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.